warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mentari dari kelas KM 203, Program Studi PJJ Komunikasi. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari Estetika Humaniora berjudul Hot and Lot. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang hot and lot, apa sih pengertiannya? Pada dasarnya, para ahli membagi dua tingkatan dalam berpikir. Yang pertama ada lot, merupakan singkatan dari low order thinking skill. Lot adalah suatu kemampuan berpikir siswa secara fungsional yang mengacu pada metode atau sistem pembelajaran. Juga dikenal sebagai teknik pembelajaran. Dalam penggunaan, seorang siswa atau pelajar akan terlibat dalam kegiatan mencatat, menyalin, meniru, menghafal, mengingat, dan mengikuti arahan baik dari teman maupun guru yang dianggap lebih berpengetahuan. Metode pembelajaran ini merupakan metode yang umum dan klasik di dunia pendidikan Indonesia, di mana sebagian besar pelajar secara aktif mendengarkan penjelasan dari guru. Setelah itu, mereka akan mencatat informasi penting dan sesekali menyalin catatan dari buku, guru, atau teman. Di rumah, siswa akan mempelajari materi dengan cara membaca, menghafal, dan mengikuti arahan yang diberikan oleh guru di sekolah. Fokus utama dari metode ini adalah pada menghafalkan materi pembelajaran tanpa mendorong pemahaman yang mendalam. Dampak negatif dari metode ini adalah materi yang dihafal mudah dilupakan saat siswa harus menghadapi banyak materi lainnya. Seiring waktu, daya ingat mengenai materi tersebut menjadi terbatas, menyebabkan kesulitan bagi lulusan SMA ketika harus menghadapi soal-soal dari jenjang SMP, terutama untuk materi hafalan yang berupa kalimat-kalimat panjang seperti pada pelajaran IPS. Lalu, ada tingkatan kedua, yaitu SOT, merupakan singkatan dari High Order Thinking Skill, yang merupakan keterampilan berpikir tingkat tinggi yang mendorong seorang pelajar untuk berpikir secara kritis dan mendalam guna memahami materi pembelajaran. Soal-soal SOT memiliki tingkat kesulitan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan soal-soal LOT. Biasanya, soal LOT disusun dengan singkat dan langsung menuju pada pertanyaan utama. Namun, soal-soal HOT berbeda karena seringkali menggunakan kalimat yang panjang. Beberapa di antaranya hanya berfungsi sebagai pemanis, sehingga pembaca soal harus bersikap jeli, teliti, dan kritis untuk mengidentifikasi informasi penting yang relevan guna menemukan jawaban yang tepat. Penggunaan soal-soal HOT semakin dikenal dan diperkenalkan dalam dunia pendidikan Indonesia, mulai dari UNBK hingga tes masuk perguruan tinggi seperti SBMPTN, refleksi CPNS, dan lainnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa soal-soal pegawai KPK dan ujian lainnya juga akan menggunakan tipe soal HOT. Nah, dari mana sih ide tingkatan berpikir kritis ini didapatkan? Jawabannya ialah dari diagram berpikir yang dikenal sebagai taksonomi Bloom. Dalam diagram ini memuat 6 tingkatan. Lalu understanding, yaitu pemahaman, lanjut ke application atau pengaplikasian, dan 3 tingkat teratas yaitu analisis, sintesa, dan evaluasi. Namun, taksonomi Bloom mengalami perubahan seiring perkembangan zaman, tepatnya pada 2001. Taksonomi Bloom mengalami revisi oleh sekelompok pakar dalam bidang pendidikan yang dikenal sebagai Bloom Revised Taxonomy. Revisi ini dilakukan oleh seorang tim yang dipimpin oleh David R. Strathmore, seorang psikolog pendidikan, dan terbit dalam buku berjudul A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing a Revision of Bloom's Taxonomy pada tahun 2001. Revisi ini bertujuan untuk mengakomodasi perkembangan pendidikan dan pembelajaran yang lebih modern, serta mencakup keterampilan berpikir tingkat tinggi yang lebih relevan dengan tuntutan zaman. Dalam tingkatan taksonomi Bloom yang baru tingkatannya berubah sebagai berikut. Tingkatan dasar yang awalnya knowledge akhirnya diubah menjadi remembering atau mengingat. Tingkatan kedua yang asalnya comprehensive jadi understanding yang sebenarnya masih satu istilah yang sama, yaitu pemahaman. Yang ketiga tetap pada pengaplikasian. Begitu juga dengan tingkatan 4 yang masih diduduki oleh analisis.
tingkatan 5, sintesis diganti menjadi evaluasi yang pada taksonomi sebelumnya menempati peringkat teratas. Yang sekarang peringkat teratas pada taksonomi Bloom yang baru jadi listing atau mengkreasi dan juga mencipta. Seperti yang sudah disampaikan di awal, tingkatan host dan loss diambil dari taksonomi Bloom, di mana sebagai rincian 3 tingkatan bawah dari taksonomi Bloom masuk pada loss terdiri dari mengingat, memahami, menerapkan. Sementara 3 tingkatan di atasnya masuk ke host, yaitu menganalisis, mengevaluasi, mengkreasi. Berikut saya paparkan rincian kemampuan dari setiap pemikiran dari loss. Mengingat, tingkatan ini melibatkan kemampuan siswa untuk mengingat dan mengulang informasi secara sederhana. Contoh aktivitas pada tingkatan ini termasuk menyebutkan, memilih, mengidentifikasi, membuat daftar. Memahami. Pada tingkatan ini, siswa menunjukkan pemahaman terhadap informasi yang telah mereka pelajari. Ini melibatkan kemampuan untuk membedakan, menyimpulkan, menjelaskan, memperkirakan, dan merangkum. Menerapkan. Tingkatan ini menuntut siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang telah mereka pelajari ke situasi atau konteks baru. Menghitung, menggunakan, mengembangkan, memodifikasi, dan mentransfer merupakan contoh penerapan dari menerapkan. Sementara untuk rincian dari setiap tingkatan pemikiran host, menganalisis. Pada tingkatan ini, siswa menguraikan informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan memahami hubungan antara komponen-komponen tersebut. Menganalisis melibatkan mengidentifikasi, memisahkan, dan membedakan, membuat diagram, membedakan, dan menghubungkan, dan menjabarkan. Mengevaluasi. Tingkatan ini menuntut siswa untuk menilai informasi berdasarkan kriteria atau standar tertentu. Siswa harus mampu menciptakan, memformulasikan, mendesain, dan memprediksi. Mengkreasi. Pada tingkatan tertinggi, siswa menggunakan pengetahuan yang telah mereka pelajari untuk menciptakan sesuatu yang baru. Ini melibatkan kemampuan untuk menggabungkan informasi, mengkritik, membuat penilaian, dan membuat evaluasi. Berikut merupakan perbandingan kemampuan berpikir dari seseorang yang mampu menguasai host dan orang yang hanya baru mencapai tingkatan loss. 1. Tingkatan kompleksitas. Host, kemampuan berpikir tingkat tinggi melibatkan pemahaman yang lebih mendalam, analisis yang lebih rumit, dan evaluasi yang lebih kecil. Itu harus mampu menghubungkan konsep, mengidentifikasi pola, dan menilai informasi dengan kritis. Loss, kemampuan berpikir tingkat rendah cenderung lebih sederhana dan bersifat mekanis. Siswa mampu mengingat fakta, mengidentifikasi informasi, atau mengulang kembali apa yang telah dipelajari. 2. Kreativitas. Host, kemampuan berpikir tingkat tinggi mendorong kreativitas dan inovasi. Siswa dapat menciptakan sesuatu yang baru, menggabungkan ide-ide, dan menemukan solusi yang unik untuk masalah yang kompleks. Host, kemampuan berpikir tingkat rendah cenderung lebih terbatas dalam hal kreativitas. Siswa lebih fokus pada mengingat atau mereproduksi informasi yang telah diberikan. 3. Pemahaman mendalam. Host, kemampuan berpikir tingkat tinggi membutuhkan pemahaman yang lebih dalam terhadap materi. Siswa harus menjelaskan, menerapkan, dan menghubungkan konsep-konsep yang dipelajari. Loss, kemampuan berpikir tingkat rendah cenderung bersifat penyukaan dan kurang memiliki pemahaman yang mendalam. Siswa mungkin hanya mampu mengulang informasi tanpa benar-benar memahaminya. 4. Kemampuan kritis. Host, kemampuan berpikir tingkat tinggi mendorong pemikiran kritis, di mana siswa harus mengevaluasi informasi, mempertanyakan asumsi, dan mengidentifikasi kesalahan dalam pemikiran. Loss, kemampuan berpikir tingkat rendah lebih fokus pada fakta-fakta tanpa banyak penerapan pemikiran kritis. 5. Penerapan dalam kehidupan nyata. Host, kemampuan berpikir tingkat tinggi lebih relevan dalam kehidupan nyata, karena siswa dapat menggunakan untuk memecahkan masalah kompleks, menghadapi tantangan, dan membuat keputusan yang cerdas. Loss, kemampuan berpikir tingkat rendah itu tidak selalu mudah diaplikasikan dalam kehidupan nyata, karena cenderung lebih terbatas pada pemahaman permukaan dan pengingatan fakta. Pentingnya untuk mencatat bahwa kedua jenis kemampuan berpikir ini memiliki peran yang penting dalam pembelajaran. Loss dapat membentuk dasar pemahaman dan mengingat informasi, sementara host memungkinkan siswa untuk mengembangkan pemikiran kritis, kreativitas, dan kemampuan mengatasi masalah yang lebih kompleks. Pendekatan yang seimbang
Dan dalam mengembangkan kedua jenis kemampuan ini akan membantu siswa menjadi pembelajar yang efektif dan berpikiran terbuka. Tercatat banyak pertanyaan mengapa orang masih kesulitan untuk mendapat banyak faktor tentang mengapa hal ini terjadi, yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini di Indonesia masih menggunakan sistem yang bisa dibilang lawas dan efektif, seperti sistem ulangan yang berdasar pada textbook dan penghafalan. Bukan mengajarkan tipikal soal yang lebih mengajarkan konsep, sehingga ini membangun kultur pada siswa lebih cenderung menghafal daripada memahami, sampai dikenal istilah sistem kognitif malam. Selain itu, realisasi mata pelajaran yang diajarkan terkadang tidak sesuai dengan apa yang banyak siswa Indonesia hadapi di masa depan, sehingga jika merujuk pada tingkatan taksonomi Bloom, pertama yang dahulu yaitu pengetahuan. Banyak pengetahuan yang tidak terpakai, sehingga mengurangi dasar yang dibutuhkan untuk para siswa mencapai pada levelan skill berikutnya. Pengaruh lain dari sosmed juga memberikan dampak terhadap pemikiran banyak orang dalam mencetuskan pemikiran atau ide kritis. Sosmed dapat mempengaruhi pola berpikir dan membatasi kemampuan untuk berpikir mendalam dan kritis karena informasi yang diterima seringkali bersifat dangkal dan kurang diverifikasi kebenarannya. Semua faktor ini berkontribusi terhadap kesulitan siswa dan orang-orang umumnya dalam mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau soft. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam metode pembelajaran yang lebih berfokus pada pemahaman konsep, pengintegrasian materi yang relevan dengan kebutuhan masa depan, serta kesadaran dan kemampuan untuk berpikir kritis dalam menghadapi informasi yang banyak tersebar di sosial media, di mana ini mengarah pada pembahasan atau diskusi selanjutnya mengenai solusi. Apa yang perlu kita perbaiki dan kembangkan supaya bisa memiliki kemampuan berpikir tingkat hot? Pertama, memperbaiki metode pembelajaran. Untuk mencapai kemampuan berpikir tingkat hot, kita harus mulai belajar dari dasar konsep, kemudian mengembangkannya sehingga mampu memodifikasi hasil pembelajaran untuk menghasilkan pemahaman yang lebih kompleks dan kreatif. Diperlukan pendekatan pembelajaran yang lebih berfokus pada pemahaman konsep daripada sekadar penghafalan. 2. Merubah sistem pendidikan. Penting bagi kita untuk mendorong perubahan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan. Pemerintah dan Menteri Pendidikan harus mencari kultur baru dalam melibatkan perbaikan pada berbagai jenjang pendidikan dan memastikan kesetaraan infrastruktur dan tenaga pengajar Indonesia. 3. Peran orang tua. Orang tua memiliki tanggung jawab yang penting dalam mengembangkan perkembangan pemikiran anak-anak mereka. Mereka harus mendukung dan mendorong kreativitas dan pemikiran kritis anak, memberikan keamanan yang baik untuk mendukung perkembangan otak. 4. Mengertikan adik pada media sosial. Adiksi pada media sosial dapat mengganggu konsentrasi dan berpikir mendalam. Penting bagi kita untuk mengelola penggunaan media sosial dengan bijaksana dan memberi waktu yang cukup untuk belajar tanpa gangguan. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat hot dan mengembangkan generasi yang lebih kreatif, kritis, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Sekian diskusi dari topik saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.